Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Kisah Nyata Asal Trending. Semoga penonton semua senantiasa diberikan nikmat sehat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat dalam menyajikan kisah-kisah lainnya. Sarman adalah salah satu dari banyak wajah yang tak dikenal di kota kecil itu. Sehari-harinya dia menjalani hidup yang mungkin tidak akan diinginkan oleh siapapun. Dia terbangun setiap pagi di trotoar dengan alas kardus sebagai tempat tidur dan langit sebagai atapnya. Tempat itu adalah satu-satunya yang dia sebut rumah, dan tas lusuh di punggungnya adalah seluruh harta benda yang dia miliki. Tas itu hanya berisi sepasang pakaian ganti yang sudah terlalu usang, tak lagi bisa menutupi tubuhnya dari dingin dan panas. Bagi Sarman, tas itu lebih dari sekadar barang. Itu adalah satu-satunya hal yang memberi sedikit rasa aman di tengah kerasnya kehidupan jalanan. Meski pakaian di dalamnya tak lagi layak disebut pakaian, dia tetap merawatnya dengan baik, seolah-olah itu adalah barang berharga. Setiap pagi, Sarman menyusuri jalanan kota dengan harapan menemukan tempat yang ramai. Bukan untuk mencari hiburan, tetapi untuk mencari tempat di mana orang-orang sibuk berlalu lalang, tempat di mana dia mungkin bisa mendapatkan beberapa keping receh dari mereka yang memiliki hati baik. Namun tak jarang ia hanya menerima pandangan tajam penuh penghinaan dari orang-orang yang lewat. Orang-orang di kota itu memandangnya sebagai pengganggu, sosok yang sebaiknya tidak ada di jalanan mereka yang bersih dan teratur. Mereka menganggapnya sebagai beban masyarakat, seseorang yang hanya membuat suasana menjadi tidak nyaman. Banyak yang tak segan-segan mengusirnya atau bahkan menyuruhnya pergi dengan kata-kata kasar. Semua itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dia menerima semua hinaan dan perlakuan kasar itu dengan diam, tanpa melawan. Baginya, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Dia tahu bahwa dirinya adalah pengemis dan dunia memandang rendah orang sepertinya. Tetapi di dalam hatinya, dia selalu berusaha untuk tetap menjaga integritasnya. Meskipun dia hidup di jalanan, Sarman memiliki prinsip yang teguh. Dia tidak pernah mencuri dan dia tidak pernah meminta lebih dari apa yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Namun di balik wajahnya yang penuh keletihan dan kesedihan, ada sebuah tekad yang kuat. Sarman selalu berusaha untuk tidak kehilangan rasa kemanusiaannya. Dia seringkali melihat ke arah langit, memikirkan kehidupan yang lebih baik, berharap bahwa suatu hari nanti nasib akan berpihak padanya. Tetapi setiap hari kenyataan yang dihadapi Sarman tetap sama. Dia terbangun dengan rasa lapar, berjuang untuk mendapatkan sedikit makanan, dan tertidur dengan rasa sakit karena dinginnya malam. Namun meskipun begitu, Sarman tetap berusaha bertahan. Dia tahu bahwa hidup ini tidaklah adil, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus terus berjalan, meski dengan langkah yang terseok-seok. Pada suatu siang yang terik, ketika matahari berada tepat di atas kepala, Sarman berjalan menyusuri trotoar dengan langkah yang semakin lemah. Keringat mengalir deras di pelipisnya dan perutnya yang kosong terasa semakin nyeri. Di tengah perjalanan, dia tiba-tiba terhenti saat matanya menangkap sesuatu yang tergeletak di tanah, sebuah dompet. Dompet itu tampak biasa saja, tetapi bagi Sarman, benda itu tampak sangat mencolok di tengah trotoar yang sepi. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan bahwa tidak ada orang yang melihatnya sebelum dia memutuskan untuk mengambil dompet itu.
Hatinya berdebar-debar, bukan karena rasa takut tetapi karena rasa penasaran. Dengan tangan yang gemetar, Sarman membungkuk dan mengambil dompet itu. Dia membuka penutupnya dengan hati-hati, seolah takut menemukan sesuatu yang tak terduga di dalamnya. Namun betapa terkejutnya Sarman ketika melihat isinya setumpuk uang tunai, kartu kredit, dan beberapa kartu identitas. Sarman memandang uang itu dengan mata yang berbinar. Jumlahnya cukup banyak, mungkin lebih dari cukup untuk mengubah hidupnya selama beberapa waktu ke depan. Pikiran Sarman mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Dengan uang sebanyak itu dia bisa makan dengan layak setiap hari. Dia bisa membeli pakaian baru, mungkin juga menyewa kamar kecil di penginapan murah, setidaknya untuk sementara. Uang itu bisa memberinya kesempatan untuk hidup lebih baik, jauh dari kesengsaraan yang selama ini dia alami. Di saat yang sama, Sarman juga merasakan keraguan yang mendalam. Dia tahu bahwa uang itu bukan miliknya. Dompet itu milik seseorang yang pasti sedang cemas dan panik karena kehilangannya. Sarman memahami betapa pentingnya kartu identitas dan uang dalam dompet itu bagi pemiliknya. Memegang dompet tersebut, Sarman merasa bahwa hidup sedang memberinya sebuah ujian moral. Sarman berdiri diam di tempat itu memandang dompet yang kini berada di tangannya. Dia bisa saja mengambil uang itu dan pergi. Tidak ada seorang pun yang akan tahu. Namun suara hatinya berkata lain. Dia merasa bahwa mengambil uang itu meski hanya sedikit adalah sebuah pengkhianatan terhadap prinsip hidup yang selama ini dia pegang teguh. Baginya lebih baik tetap miskin tetapi jujur daripada hidup dengan harta yang bukan haknya. Dengan keputusan yang tegas, Sarman memutuskan untuk menunggu di tempat itu, berharap bahwa pemilik dompet akan kembali mencarinya. Dia duduk di dekat pohon menjaga dompet itu dengan penuh kewaspadaan. Meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan, dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang benar. Hari pertama Sarman menunggu di tempat itu terasa sangat panjang. Matahari yang terik membuat tubuhnya semakin lelah, namun dia tetap bertahan. Setiap kali seseorang berjalan mendekat, Sarman berharap itu adalah pemilik dompet. Namun tidak ada seorang pun yang datang mencarinya. Sarman mencoba untuk tetap optimis, meski rasa lapar mulai menyerang perutnya yang kosong. Ketika malam tiba, Sarman tahu bahwa pemilik dompet mungkin tidak akan datang hari itu. Dia memutuskan untuk tidur di dekat pohon yang sama. Dengan dompet tersebut dia sembunyikan di balik bajunya yang lusuh. Malam itu terasa sangat dingin, tetapi Sarman tetap tidak melepaskan dompet itu dari genggamannya. Di tengah kegelapan malam, dia merenung tentang apa yang telah dia lakukan. Hari kedua tiba dan Sarman kembali melanjutkan penantiannya. Dia merasa semakin cemas, takut kalau pemilik dompet tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Pikiran itu menghantuinya sepanjang hari, tetapi dia berusaha untuk tidak putus asa. Setiap kali dia melihat orang lewat, dia memandang mereka dengan harapan bahwa salah satu dari mereka adalah orang yang dia tunggu. Namun hari kedua berlalu tanpa ada tanda-tanda dari pemilik dompet. Sarman mulai merasa sedikit putus asa, tetapi dia tetap memutuskan untuk menunggu. Bagaimanapun dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Dia tidak akan meninggalkan tempat itu sebelum berhasil melakukannya. Pada hari ketiga, Sarman hampir kehilangan harapannya. Dia merasa tubuhnya semakin lemah, tetapi dia tetap bertahan. Tiba-tiba dia melihat seorang pria yang tampak mondar-mandir di sekitar tempat dia menemukan dompet. Pria itu terlihat gelisah, seolah-olah sedang mencari sesuatu yang sangat penting. Sarman mengamati pria itu dengan seksama, mencoba memastikan apakah dia adalah pemilik dompet. Setelah beberapa saat, pria itu akhirnya mendekati Sarman dan bertanya dengan nada yang kasar. "Hai, kamu pengemis, apakah kamu melihat dompet tergeletak di sekitar sini?" Sarman mengangkat wajahnya, melihat pria itu dengan penuh kehati-hatian. Pria itu tampak cemas, dan Sarman segera mengenali wajahnya dari foto di kartu identitas dalam dompet tersebut.
Pria ini memang pemilik dompet yang selama 3 hari ini dia tunggu. Namun nada bicara pria itu membuat hati Sarman merasa sakit. Alih-alih bersikap baik, pria itu justru merendahkannya. Meskipun hatinya merasa tersinggung, Sarman tahu bahwa ini adalah saat yang dia tunggu. Namun dia juga tidak bisa mengabaikan perasaan marah yang mulai muncul di dalam dirinya. Selama 3 hari dia menunggu dengan penuh kesabaran, menjaga dompet tersebut dengan harapan bisa mengembalikannya kepada pemiliknya. Namun begitu pria ini muncul, dia justru diperlakukan dengan hinaan. Pria itu semakin tidak sabar dan kembali berkata dengan nada lebih kasar. "Hai pengemis bau, cepat katakan siapa yang mengambil dompet saya. Saya perlu kartu identitas saya untuk urusan penting. Jika saya menemukannya, saya akan memberi kamu 100.000 rupiah." Mendengar kata-kata itu, Sarman merasa amarahnya semakin memuncak. Dia tidak menginginkan uang dari pria itu. Yang dia inginkan hanyalah rasa hormat dan pengakuan bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Sarman tahu bahwa ini adalah momen penting baginya dan dia harus memutuskan bagaimana cara merespon pria sombong ini. Meskipun begitu, Sarman berusaha untuk tetap tenang. Dia mengendalikan emosinya dan berkata dengan suara yang tenang namun tegas. "Saya tahu siapa yang mengambil dompetmu dan di mana orang itu sekarang. Tapi sebelum saya memberitahumu, kamu harus meminta maaf kepada saya. Kata-katamu telah merendahkan kami para pengemis." Orang-orang mulai berkumpul di sekitar mereka, tertarik oleh percakapan yang semakin memanas. Pria itu tampak bingung, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia menduga bahwa Sarman hanyalah seorang pengemis yang tidak berpendidikan, seseorang yang tidak berhak menuntut permintaan maaf darinya. Namun pria itu juga tahu bahwa dia tidak memiliki pilihan lain. Dompet yang hilang itu sangat penting baginya, dan dia tidak bisa mengambil resiko kehilangan lebih banyak waktu. Setelah berpikir sejenak, pria itu akhirnya menyerah pada permintaan Sarman. Dengan wajah merah padam karena malu, dia berlutut di hadapan Sarman dan meminta maaf dengan suara yang lirih, hampir tak terdengar. Sarman merasa ada kelegaan yang besar di dalam hatinya. Dia tidak hanya berhasil mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya, tetapi juga berhasil mempertahankan martabatnya sebagai manusia. Meskipun dia seorang pengemis, dia telah menunjukkan bahwa dirinya lebih dari sekadar sosok yang bisa diperlakukan dengan kasar. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai bertepuk tangan, mengapresiasi tindakan Sarman. Mereka melihat bahwa meskipun Sarman hidup di jalanan, dia memiliki hati yang jujur dan keberanian untuk menuntut rasa hormat. Dalam sekejap, Sarman menjadi pusat perhatian, bukan sebagai pengemis yang hina, tetapi sebagai seorang manusia yang pantas mendapatkan penghormatan. Dengan dompet itu kini kembali ke tangan pemiliknya, Sarman merasa bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengemasi barang-barangnya dan berjalan pergi, meninggalkan pria yang masih terpaku di tempatnya. Sarman tahu bahwa hidupnya tidak akan berubah drastis setelah kejadian ini, tetapi dia merasa puas karena telah melakukan hal yang benar. Setelah menyerahkan dompet itu, Sarman segera mengemasi barang-barangnya. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi di tempat itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan pergi, meninggalkan pria yang masih terpaku di tempatnya. Di jalan yang dia lalui, Sarman merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Meskipun dia seorang pengemis, dia telah menunjukkan bahwa martabat dan integritas tidak dapat dibeli dengan uang. Keputusan untuk tetap jujur dan mempertahankan kehormatannya adalah kemenangan yang jauh lebih berharga daripada sekadar mendapatkan uang tunai. Sarman melanjutkan perjalanan hidupnya, kali ini dengan keyakinan yang lebih kuat bahwa meskipun dia hidup dalam kesulitan, dia tidak akan pernah menyerah pada godaan untuk mengambil apa yang bukan miliknya. Prinsip hidupnya akan selalu menjadi cahaya yang menuntunnya di tengah gelapnya kehidupan di jalanan. Dan meskipun dunia mungkin tidak memberikan banyak kepada Sarman, dia tahu bahwa dalam hatinya dia telah memenangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang, kehormatan, dan rasa hormat kepada dirinya sendiri.
Beberapa hari setelah kejadian itu, Sarman kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Tidak ada yang berubah secara signifikan dalam keadaan fisiknya. Dia masih mengenakan pakaian lusuh dan tidur di sudut-sudut kota yang sepi. Namun sesuatu di dalam hatinya telah berubah. Dia merasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini dia pikul telah terangkat. Suatu sore ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Sarman duduk sendirian di bawah pohon besar yang rindang. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, membawa kesejukan di tengah keletihannya setelah seharian berjalan tanpa arah. Di kejauhan dia melihat sekelompok anak-anak bermain dengan riang. Tawa mereka menggema di udara, mengingatkannya pada masa kecilnya yang dulu penuh kebahagiaan sebelum kehidupannya berubah drastis. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan campuran dari kelegaan dan rasa syukur. Dia menyadari bahwa di tengah segala keterbatasan dan penderitaannya, dia masih memiliki sesuatu yang tak ternilai, kemurnian hati dan keberanian untuk selalu berbuat benar meskipun itu berarti mengorbankan kesempatan untuk keluar dari kemiskinan. Tiba-tiba seorang pria tua dengan pakaian sederhana mendekati Sarman. Pria itu tersenyum hangat dan menyapa dengan suara lembut. "Nak, aku sudah memperhatikanmu beberapa hari ini. Aku melihat apa yang kau lakukan dengan dompet itu. Aku kagum dengan kejujuran dan keberanianmu." Sarman tersenyum samar, menundukkan kepalanya dengan rasa malu. Dia tidak mengharapkan pujian atau penghargaan atas apa yang telah dilakukannya. Baginya, mengembalikan dompet itu hanyalah sebuah kewajiban moral, sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Pria tua itu kemudian duduk di samping Sarman, dan mereka berbincang sepanjang senja. Dari perbincangan itu, Sarman mengetahui bahwa pria tua tersebut adalah seorang pensiunan guru yang pernah mengajar di sekolah dasar setempat. Kehidupannya sederhana, tetapi penuh makna. Di akhir pertemuan mereka, pria itu mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan memberikannya kepada Sarman. "Saya tahu kamu tidak akan meminta apapun sebagai imbalan, tapi saya ingin kamu menerima ini sebagai tanda penghargaan saya. Anggaplah ini sebagai bekal untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik," kata pria itu dengan tulus. Sarman terkejut dan merasa ragu untuk menerimanya. Namun pria itu meyakinkannya bahwa pemberian tersebut bukanlah hadiah, melainkan sebuah dorongan untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Dengan hati-hati Sarman menerima amplop itu dan menyimpannya di dalam tas lusuhnya. Dia merasa ada harapan baru yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Malam itu Sarman kembali ke tempatnya beristirahat, tetapi kali ini dengan hati yang lebih tenang. Dia membuka amplop tersebut dan menemukan sejumlah uang yang cukup untuk memulai kehidupan baru. Tidak banyak, tetapi cukup untuk menyewa kamar kecil dan mencari pekerjaan yang layak. Dengan tekad yang bulat, Sarman memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya sebagai pengemis dan memulai lembaran baru. Dia ingin membuktikan bahwa meskipun seseorang hidup dalam kemiskinan, dia masih bisa menjadi manusia yang bermartabat dan memiliki masa depan. Beberapa bulan kemudian, Sarman berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga toko kecil di pinggiran kota. Meskipun penghasilannya tidak banyak, dia merasa hidupnya mulai tertata. Setiap hari dia bekerja dengan penuh semangat, berusaha untuk meningkatkan keterampilannya dan memperbaiki kehidupannya. Dalam perjalanan hidupnya yang baru, Sarman tidak pernah melupakan pelajaran berharga yang dia dapatkan dari kejadian dengan dompet itu. Dia tetap menjadi seseorang yang jujur dan berintegritas, dan dia percaya bahwa selama dia tetap berpegang pada prinsip-prinsip itu, dia akan selalu menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan. Kini, setiap kali dia melewati jalanan tempat dia dulu mengemis, Sarman tersenyum dengan penuh rasa syukur. Dia tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi selama dia memiliki hati yang tulus, dia akan selalu menemukan cahaya dalam kegelapan.
Dan meskipun dia memulai dari titik terendah, Sarman yakin bahwa dia akan terus berjalan menuju masa depan yang lebih baik dengan kepala tegak dan hati yang bersih. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.